Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di tugas aksi nyata modul 2.1 dengan saya Arif Zulkifli, CGP Angkatan 10 dari SDN Tito Turunan 01, pembelajaran diferensiasi. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar kelas 6D? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 6D. Sekarang hari Senin ya, jadwalnya PPKN. Sebelumnya saya absen dulu. Apa ada yang tidak masuk? Siapkan buku pelajaran PPKN. Kemarin kita sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu apa bunyinya Mandala? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kira-kira maknanya apa? Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira? Indonesia menjadi bersatu karena perbedaan. Baik, Indonesia bersatu karena perbedaan, betul. Kamu tahu budaya Indonesia itu banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Ya. Apa saja? Kita punya budaya suku Jawa, Kalimantan ada, Papua. Banyak budaya itu juga selain memperkaya negara kita, juga mempersulit bangsa kita. Kenapa kira-kira kok bisa mempersulit bangsa kita, ya Mas? Rawan terjadinya konflik. Rawan terjadinya konflik. Pinter, cerdas. Tepuk tangan untuk Kemas. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya kita akan mempelajari cara menghormati, menghargai beragam budaya. Oleh karena itu, sekarang akan Pak Guru berikan gambaran tentang masalah atau konflik-konflik di dalam budaya kita masing-masing. Bisa lihat di gambar. Anak-anak, berikut ini adalah konflik atau masalah-masalah yang diakibatkan karena keberagaman budaya di negara kita. Yang pertama, konflik Poso antara agama Islam dan Kristen. Jadi di sana itu pada waktu konflik Poso itu banyak sekali korban jiwa sehingga masuk pemberitaan di mana-mana. Selanjutnya ada kerusuhan suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan. Kita saksikan video berikut ini. Siang. Dan di saat itu, pihak kepolisian berhasil menangkap beberapa orang pelaku kerusuhan dari pihak Madura dan dari yang lain yang membuat mereka jadi terprovokasi, tersulut emosi, dan ingin turun untuk melakukan kerusuhan atau melakukan serangan kepada warga Dayak. Dan juga sebaliknya, warga Dayak tidak tinggal diam karena merasa terancam di tanah mereka sendiri, akhirnya mereka melakukan perlawanan. Kalau semakin dalam, maka semakin mencekam anak-anak, karena itu memang kejadian beneran. Saudara kita waktu itu suku Madura memang tidak menghargai ya suku pribuminya, yaitu suku Kalimantan. Akhirnya terjadilah perang saudara, saling membunuh satu sama lain. Itu padahal satu Indonesia. Kira-kira penyebab apa yang menyebabkan mereka bertengkar ya? Grafika apa yang menyebabkan mereka bertengkar tadi? Karena saling iri hati. Saling iri hati, terus
Pulau Kalimantan itu sendiri. Akhirnya ya kok enak ya, mereka pendatang malah kaya, kita orang yang punya rumah malah miskin dan tidak punya apa-apa. Itu akhirnya terjadi konflik. Nah, sekarang kalian tadi sudah berdiskusi dengan Pak Arif, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kesukaan. Yang suka gambar siapa? Ya. Kemudian yang suka menyanyi? Baik. Yang suka drama? Siap. Yang suka puisi? Baik, nanti kalian berkumpul di tempat kelompok kesukaannya masing-masing. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari kelompok sesama kesukaan. Silakan berjalan. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok sesuai hobi dan kegemaran masing-masing. Ini kelompok puisi, ini kelompok gambar, kelompok nyanyi, kelompok drama, dan kelompok video. Kemudian setelah itu buka HP kalian. Sekarang mohon dibuka HP kalian. LKPD itu lembar kerja peserta didik, silakan dibuka HP-nya. Silakan dibaca instruksinya. Studi kasus, ayo membuat petunjuk guru tentang pembuatan kelompok. Bekerjalah sesuai peranmu, jangan merugikan kelompokmu. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Ayo presentasi. Salam pembuka, penjelasan, solusi, penutup. Setelah membaca instruksinya, kalian berembuk tugasnya. Nah, kalau tadi yang puisi, nanti berarti bagaimana cara menyelesaikan dengan puisi. Misalnya dengan drama, ya dengan drama, silakan bagi tugas. Dan ya nyanyi, ya bagaimana dengan nyanyi, dan menggambar, dan seterusnya ya. Bisa, silakan kalian bekerja sesuai kelompok masing-masing. Pak, kelompok saya melakukan tugas apa? Usahakan dimunculkan ada itu ya, di sana ya, boleh banyak agama, budaya dan sebagainya. Usahakan tulisannya atau gambarnya yang rapi ya, terus nanti dipresentasikan. Terus apabila ada yang tanya nanti tolong dijawab ya. Apakah menyanyi boleh mengubah lirik? Boleh, kalau kamu ingin membuat lirik yang bertema tentang keberagaman, ya usahakan nanti kalau memang lagunya tetap nggak apa-apa ya, tapi liriknya disesuaikan dengan studi kasus yang ada di LKPD. Jadi usahakan ya, lirik misalnya nanti Sabang dari sampai Merauke, lirik sesuai keinginan kalian, oke? Pak, langkah pertama untuk melakukan drama itu apa? Ya, di sini kan kelompok drama ya. Iya. Kalau langkah drama itu yang pertama kalian harus membagi peran atau watak tokoh dan sebagainya dulu ya. Iya. Kemudian kalian tulis temanya apa. Dan ini temanya tentang keberagaman. Kalian akan mengangkat konflik apa kemarin? Konflik Sampit. Sampit itu ya. Berarti ada yang jadi suku Dayak, ada yang jadi suku Madura. Nanti ada adegan pertengkarannya enggak nanti? Ya, ada juga, ada ya, jelas. Kemudian kalau sudah sesuai, ada skripnya, harus ada naskahnya dulu ya. Untuk membuat video apa saja yang kita lakukan Pak untuk pertama kalinya? Nah, baik, terima kasih karena sudah tanya. Membuat video itu yang pertama kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu ya. Langkah-langkah yang pertama itu tentunya bagi tugas dulu. Ya. Siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi reporternya yang mau ngambil videonya. Rencananya merekam video siapa? Alisa ya, pakai HP-nya Alisa ya. Kemudian Afika mungkin nanti dibagi apa gitu loh ya, bagian membuat naskah skrip. Kemudian setelah terakhir nanti akan dilakukan perekaman di depan. Pak, untuk membuat puisi yang baik itu bagaimana Pak? Baik, membuat puisi yang baik itu tentunya harus kita
direncanakan dulu, harus kita membuat sketsa dulu kalau dalam menggambar. Kalau dalam puisi itu membuat kata-kata sederhana dulu. Kemudian kata-kata sederhana tersebut kita cari atau kita buat dengan kata-kata yang indah. Ini kan temanya tentang keragaman ya? Ya. Tentang keragaman. Jadi usahakan nanti puisinya ada kata-kata atau kalimat tentang keragaman. Apakah sudah dibagi ini pembagian tugasnya? Sudah. Kita akan menggambar keberagaman ya teman-teman. Akan menggabungkan lirik dari Sabang sampai Merauke menjadi dari Dayak sampai Madura. Kita diskusi dulu ya. Yang kemarin yang suku Dayak siapa? Oke. Yang suku Madura? Oke, udah lengkap ya. Teman-teman, kita bagi tugas ya. Kamu yang menulis skrip dan kamu yang merekam, dan kita semua nanti presentasi. Kita bagi tugas, Anugerah yang membaca, Gala yang membuat puisi. Oke. Anak-anak, waktu diskusi sudah habis anak-anak. Kita sekarang akan presentasi di depan. Nanti ada presentasi tentang drama, puisinya, kemudian gambarnya. Terus apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, tolong dijawab ya. Kasih sekarang kelompok pertama yang maju. Hei bangsa Dayak, ini wilayah sudah dikuasai oleh bangsa Madura. Ini tanah air kami akan membela sampai titik darah penghabisan. Serang! Konflik seperti ini harus dihindari karena yang rugi adalah negara kita sendiri. Ayo bangkit demi persatuan dan kesatuan, demi NKRI dan harga mati. Setelah terjadinya konflik budaya pada tahun 2001 antara suku Madura dan Dayak Sampit, banyak korban jiwa sehingga menjadi perhatian dunia. Semoga konflik tersebut tidak terulang kembali. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi menjadi dari Dayak sampai Madura. 1, 2, 3. Dari Dayak sampai Madura menjunjung persatuan, bersatu dalam perbedaan, itulah Indonesia. Indonesia penuh budaya. Apa yang kalian tampilkan kelompok menggambar? Ini hasil gambar kami tentang keragaman budaya Indonesia. Kenapa kalian memilih menggambar? Karena dengan menggambar, saya bisa mengekspresikan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok puisi akan membacakan puisi tentang keberagaman. Bangga kurasakan toleransi yang amat mendalam. Rasa saling memiliki dalam kebersamaan kita berjuang. Dalam satu atap kita hidup, menjadi identitas bangsa kita, sebuah ikatan persaudaraan. Kita jaga dalam persatuan. Warna-warni keberagaman merona, membentuk lukisan indah harmoni. Di atas lahan tanah air tercinta, kita bersama-sama mengukir secara yang abadi. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Apa? apa pesan dari puisi tersebut? Pesan dari puisi tersebut adalah tentang tentang toleransi keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Ya. Saya, Pak. Kenapa kelompok kalian memilih menyanyi dalam menjaga keragaman budaya? Kelompok kami memilih menyanyi agar kita meresapi dan menjiwai lirik lagu tentang keragaman budaya. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa pesan dari drama tersebut, Jaujin? Pesannya adalah kita tidak boleh saling bertengkar antar negara maupun suku bangsa. Dan tidak boleh menghabisi nyawa seseorang. Baik anak-anak, kelompok video sudah mempresentasikan hasil karyanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya,
Baik, Asam, silakan. Apa pertanyaannya? Kelompok video, saya bertanya, bagaimana cara kalian mendapat data-data dari konflik Sampit? Saya mengambil data konflik Kalimantan tersebut dari video YouTube, Google, dan referensi lainnya. Terima kasih, sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Silakan duduk. Baik. Baik, anak-anak kelas 6D yang baik hati, kalian sudah tadi berkolaborasi, bekerja sama dengan antar kelompoknya masing-masing. Kalian sudah menampilkan drama, menampilkan gambarnya, menampilkan menyanyi, menampilkan video, dan seterusnya. Semua karyanya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita tadi menarik apa tidak pembelajarannya? Terima kasih karena sudah mempelajari dengan baik tentang keragaman budaya. Sekarang kalian mengerjakan kuisis. Silakan diklik kuisis yang sudah saya share di grup WA kalian. Dikerjakan dengan teliti ya kuisisnya, jangan sampai ada yang salah, minimal salahnya sedikit aja. Sikap saling menghormati dan menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan dapat Dibaca pelan-pelan. Lagu Sinanggur tuh loh. Dua, lagu kampung nan jauh di Mato. Tiga, lagu Kalian sudah mengerjakan kuis dan alhamdulillah nilainya baik-baik semua. Close untuk kita semua. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari keberagaman budaya. Ada yang menyampaikan dengan versi kalian masing-masing. Ada yang membuat video, ada yang membuat gambar, kemudian menyanyi, drama, dan seterusnya. Saya harapkan kali ini kalian lebih paham dan mengerti tentang pentingnya menjaga, menghormati, menghargai keberagaman budaya. Ada yang ditanyakan mungkin? Apakah penting Pak menjaga keberagaman? Baik, ini pertanyaan kesimpulan dari Galih. Penting sekali Galih, karena kalau kita tidak menjaga keberagaman budaya, kita akan terpecah belah menjadi bangsa yang tidak utuh lagi. Banyak contoh-contoh bangsa yang terpecah belah karena tidak menjaga keberagaman sosial, budaya, dan agamanya. Contohnya di Timur Tengah, ya, sama agama Islam, sama-sama dari orang Arab, tapi berbeda suku. Tapi sekarang kalian lihat di berita itu, apa yang terjadi? Banyak peperangan. Harapan Pak Arif, perbedaan tersebut tidak menjadi perpecahan untuk bangsa kita semuanya. Saya harapkan kalian juga memberikan teladan di kelas masing-masing ataupun di rumah. Tidak boleh antar adik dan kakak itu bertengkar, antar teman satu dengan yang lain, kelompok satu dan kelompok yang lain itu bertengkar satu sama lain. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil makna dari pembelajaran tentang keberagaman. Silakan dikemasi dulu anak-anak yang rapi. Sampah-sampah diusahakan masuk di tempat sampah. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Let's pray together. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, demikian penampilan aksi nyata saya. Terima kasih, salam dan bahagia.